Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sulis Prianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Selamat menyaksikan. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Adapun inquiry apresiatif merupakan pendekatan yang dapat mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Bagja merupakan akronim yang tersusun dari buat pertanyaan utama yang berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran yang berisi memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang telah saya buat adalah mewujudkan generasi masa depan yang mandiri. Adapun prakarsa perubahan berdasarkan visi guru penggerak yang telah saya buat adalah mewujudkan karakter kemandirian murid melalui proses pembelajaran. Berikut adalah tahapan Bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang telah saya buat. Dalam poin buat pertanyaan utama, pertanyaan yang saya susun adalah, apakah yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Adapun tindakan yang perlu saya lakukan adalah, yang pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat serta berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait pentingnya pengembangan kemandirian murid. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kemandirian murid. Yang ketiga, kesiapan fasilitas sekolah atau sarana prasarana guna mendukung peningkatan kemandirian murid. Dan yang keempat, memperhatikan kondisi murid. Pada poin ambil pelajaran, pertanyaan yang saya susun adalah, yang pertama, siapakah di sekolah atau dan lain-lain yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menuntun murid untuk membuat mereka merasa lebih mandiri? Yang ketiga, situasi yang dapat kita lakukan dalam pembelajaran yang meningkatkan kemandirian murid? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kemandirian murid. Adapun tindakan yang perlu saya lakukan adalah, yang pertama, melakukan wawancara atau survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah, murid, dan orang tua. Yang kedua, mencari contoh nyata dan membuat daftar aktivitas atau keterampilan baru yang diperoleh dari literatur terkait strategi membangun kemandirian murid. Yang ketiga, menciptakan suasana lingkungan sekolah yang mendukung kemandirian murid. Dan yang keempat, melakukan survei terhadap kesiapan fasilitas sekolah. Pada poin gali mimpi, pertanyaan yang saya susun adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid telah berjalan dengan baik? Adapun tindakan yang perlu saya lakukan adalah, yang pertama, membuat daftar kebiasaan baik yang ditimbulkan dari peningkatan kemandirian murid. Yang kedua, membuat deskripsi sikap dalam merespon kesalahan murid. Yang ketiga, membuat deskripsi sikap dalam merespon perilaku positif murid. Dan yang keempat, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kemandirian murid. Pada poin jabarkan rencana, pertanyaan yang saya susun adalah, yang pertama, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktek di kelas?
Adapun tindakan yang perlu saya lakukan adalah yang pertama, membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama murid tentang perilaku apa saja yang menunjukkan sikap kemandirian dan apa saja yang dapat menumbuhkan rasa kemandirian. Yang kedua, melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan atau guru mengenai program atau kegiatan penguatan. Dan yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang mendukung kemandirian murid. Pada poin atur eksekusi, pertanyaan yang saya susun adalah yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan membantu saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Yang kedua, kapan mulai dilakukan proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Adapun tindakan yang perlu saya lakukan adalah yang pertama, mengajak rekan guru lain atau kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk mengobservasi proses pembelajaran yang saya lakukan. Yang kedua, pelaksanaan setelah 2 minggu setelah masuk sekolah atau sebelumnya diobservasi terlebih dahulu tentang kemandirian dari masing-masing murid. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.